Ya, lagi-lagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluapkan kekesalannya di akun Twitter resminya @RealDonaldTrump, di mana kekesalan itu bermula karena dia menduga ada pihak-pihak yang sengaja memanipulasi pasar atau menjatuhkan bursa saham Wall Street lalu mengeruk keuntungan dari reboundnya bursa Amerika Serikat. Trump kemudian menyebut pihak ini sebagai rich guys alias orang kaya, ya, pakai huruf H di depannya seperti yang biasa disebut netizen pada mereka yang punya fulus berlimpah. Kemudian siapa saja yang pihak-pihak yang diduga disebut-sebut Trump sebagai rich guys tersebut akan kami ulas dalam Trump kesal karena rich guys. Ini dia yang pertama. Kita mulai dari cuitan kekesalan Donald Trump sendiri, di mana secara eksplisit Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik ini hanya menuding di Twitter bahwa ada gerombolan investor kaya yang dia sebut sebagai rich guys. Mereka inilah yang diduga kuat memanipulasi pasar saham dengan memberi pernyataan bernada negatif yang menghantam pasar, lalu kemudian mengambil keuntungan dari kenaikan harga saham sesudahnya. Kita lihat di sini disebutkan langsung dari Twitter Donald Trump ada rich guys di sini, di mana ketika pasar diduga atau diproyeksikan akan turun, rich guys tersebut atau bandar atau orang kaya, ya, dia mengambil keuntungan dengan cara betting atau bertaruh dengan menaruh beberapa banyak kapitalnya atau uangnya untuk pasar yang akan jeblok atau jatuh. Nah, dengan begitu mereka mendapatkan keuntungan dari jatuhnya pasar, dan ketika pasar naik kembali mereka juga mendapatkan keuntungan. Berarti mendapatkan keuntungan dua kali. Ini pertanyaan Trump sendiri cukup menarik, barely legal, apakah ini legal katanya. Nah, ini menarik untuk dibahas selanjutnya karena komentar ini sebetulnya sejalan juga dengan pernyataan dari manajer pengelola dana yang mengatakan bahwa memang kita melihat pasar saham di Amerika Serikat ini risikonya cukup tinggi. Yang mengatakan hal ini adalah Stanley Druckenmiller yang menilai juga karena pasar saham ini risikonya terlalu tinggi, juga dilihat secara historis risikonya adalah yang terburuk. Druckenmiller ini merupakan chairman dan CEO dari Duquesne Family Office yang juga mengatakan pasar itu cukup bereaksi berlebihan terhadap berita kemajuan obat antiviral atau antivirus yang baru-baru ini dilansir, Remdesivir milik Gilead Science. Tidak hanya ini, namun ada hal lain yang mendasari cuitan Donald Trump yang akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, inilah kasus yang terjadi juga sebelumnya di Amerika Serikat oleh Bill Ackman yang pada saat itu diwawancara langsung oleh CNBC International di sini pada tanggal 18 Maret tepatnya hari Rabu, di mana pada saat itu Dow Jones berada di level kurang lebih 19.800 atau 19.798. Ketika diinterview oleh CNBC International, Bill Ackman yang merupakan CEO dari salah satu hedge fund atau pengelola dana terkemuka di Amerika Serikat mengatakan bahwa hell is coming katanya karena COVID-19. Jadi sebaiknya Presiden Amerika Serikat segera memberlakukan economic shutdown atau lockdown selama 1 bulan penuh. Tentunya informasi ini memberikan kepanikan pada pasar karena pada saat itu di Wall Street atau di Dow Jones Industrial Average sudah minus 6,78%. Ketika Bill Ackman mengatakan hell is coming, minus kemudian meningkat menjadi 7%. Yang harus diberlakukan oleh Wall Street adalah trading halt atau yang disebutkan di negara mereka adalah circuit breaker. Nah, yang menariknya yang ditemukan adalah Bill Ackman mengambil keuntungan dari hal tersebut karena diduga sudah melakukan investasi atau berinvestasi untuk pasar yang diduganya akan turun. Karena 10 hari setelah interview tersebut diketahui Bill Ackman berhasil merubah 27 juta dolar Amerika Serikat menjadi 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Hampir 10.000% keuntungannya. Jadi kira-kira inilah yang mendasari cuitan daripada Donald Trump itu. Tentu saja hal ini juga dimungkinkan ya dengan adanya insider trading, di mana insider trading terjadi ketika seorang investor mendapat informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham. Kepastian informasi tersebut tentu bersumber dari orang dalam di perusahaan terkait. Namun insider trading dilarang karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan Amerika Serikat di tahun 2012 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Barack Obama. Di Amerika Serikat hal ini terjadi pada Senator Kelly Loeffler di sini, di mana suaminya adalah Jeffrey Sprecher yang merupakan bos atau chairman New York Stock Exchange atau yang biasa dikenal dengan nama Wall Street, di mana Sprecher suaminya juga menjabat sebagai CEO dari Intercontinental Exchange dengan kode emiten ICE yang merupakan induk dari New York Stock
Exchange. Kasus ini kembali diungkit karena balasan daripada netizen pada cuitan Trump yang seolah-olah menyindir Trump karena mengetahui bahwa Senator Kelly ini juga adalah partai Republikan sama seperti Trump dan dituduh terkait kasus insider trading. Menurut laporan Atlanta Journal-Constitution atau AJC, Loeffler disebutkan meraih cuan saat menjual saham tidak lama sebelum masyarakat dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19. Dia diketahui menjual saham-saham di industri yang terkena dampak virus corona, lalu membeli saham perusahaan yang diuntungkan dari COVID-19. Menurut data laporan transaksi keuangan terbaru yang diberikan oleh senator kepada AJC, transaksi terbesar melibatkan penjualan senilai 18,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 279 miliar rupiah dengan kurs 14.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini atas saham Intercontinental Exchange dalam 3 kali transaksi terpisah, yakni pada tanggal 26 Februari dan 11 Maret 2020. Selain itu masih banyak lagi dan ada beberapa lagi kasus serupa terkait insider trading yang terjadi pada jajaran senator Amerika Serikat. Kalau kita melihat secara keseluruhan, insider trading ini sering kali terjadi pada perdagangan di Amerika Serikat karena memang sulit untuk dibuktikan. Namun kita berharap semoga Bursa Efek Indonesia juga punya sistem dan mekanisme untuk hal-hal semacam ini.